Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullahu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La yakunnana min ummati aqwamu yastahiluna al-hiro wal hariro wal khomro wal ma'azi, yang artinya sebagai berikut. Nanti kala akan ada dari umatku sekelompok orang atau kaum yang mereka akan menghalalkan al-hiro, perzinahan, wal hariro, sutra, wal khomro, minuman keras, wal ma'azih, dan alat-alat musik. Teman-teman, kalau kita cermati hadisnya Nabi Muhammad SAW ini, hadisnya ini berupa informasi atau berita, ya, berita bahwasanya kelak, ya, ketika dari zamannya Rasulullah di masa depan akan ada sekelompok orang dari umatnya Rasulullah SAW yang mereka orang-orang ini akan menghalalkan perzinahan, sutra, khamr, minuman keras, dan ma'azih, alat musik. Nah teman-teman, kalau kemudian dikatakan mereka akan menghalalkan, artinya sebelumnya haram atau dilarang, ya teman-teman. Perzinahan itu halal atau haram? Haram kan, terlarang kita berzina, itu dosa kalau kita melakukannya. Sutra itu halal atau haram? Sutra itu haram untuk dipakai laki-laki, tapi halal untuk dipakai wanita. Artinya di masa itu nanti orang akan dihalalkan orang-orang lakinya pakai memakai sutra. Terus kedua, khamar itu haram atau halal? Khamar itu terlarang atau haram, ya. Kalau kita minum khamar kita berdosa. Dan kemudian ma'azih itu alat-alat musik. Jadi artinya di sini alat-alat musik itu termasuk sesuatu yang dikelompokin dengan perzinahan, jadi sutra, dan kemudian khamr yang mereka sebelumnya terlarang, tapi di masa depan akan ada orang yang kemudian menghalalkan hal-hal tersebut. Nah kemudian timbul pertanyaan besar untuk kita semua, teman-teman. Apakah kita kemudian saat ini sudah hidup ditinggal di masa itu yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di 1450 tahun yang silam? Apakah kita udah saat ini udah hadir, kita tinggal di masa itu? Kita tanya sendiri kita, bahwasanya apa-apa yang disebutin udah banyak terjadi, ya. Yang terakhir kemudian udah banyak kayak musik juga udah memasyarakat, membudaya, ya, udah jadi jamak gitu kan. Kalau kita kemudian udah paham posisi kita di mana, ada baiknya kemudian kita mohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di akhir zaman memang kemudian banyak fitnah yang bisa menjerumuskan kita untuk berbuat dosa dan akhirnya akan mencelakai kita di kehidupan kita di kemudian hari. Nah, kalau menurut teman-teman tentang hadis ini, teman-teman mau komen, monggo silahkan ngasih pendapat. Untuk bahan diskusi, akhir kata wabillahi taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.